Baik, selamat siang. Ya, saya Hanya. Terima kasih sudah mau bertemu di pertemuan kedua kita masih dalam rangkaian dari promosi jabatan Assessment Center. Di pertemuan kali ini nanti saudara akan saya berikan kasus dan silahkan nanti saya berikan waktu untuk bisa mempersiapkan jawabannya, penyelesaiannya. Nanti silahkan untuk dipresentasikan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Baik. Saya persiapkan dulu untuk soalnya. Jadi di dalam bisa Anda catat atau ketik silakan. Jadi di dalam PT Petrokimia ini ya, sesuai dengan Anda di promosi jabatannya, ada kasus di mana pada awal minggu unit amoniak ini melaporkan adanya perubahan tekanan pada bagian reformer yang tiba-tiba naik turun sekitar 27 sampai dengan 38 km per sentimeter. Padahal tekanan normal itu seharusnya ada di 31 sampai 34. Nah, operator itu juga mendengar getaran tidak biasa pada jalur pipa gas masuk. Tim maintenance pun menduga adanya penumpukan kotoran atau fouling di salah satu heat exchanger, namun belum bisa memastikan. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, tim proses memperkirakan produksi amoniak itu dapat turun sampai dengan 18% di dalam 2 minggu atau mungkin sekitar 240 ton per hari. Dan tentunya dampaknya ada di produksi urea di minggu berikutnya. Selain itu, potensi kerugian juga diperkirakan mencapai 4,5 miliar per hari jika ini memang terjadi. Dan di sisi lain, keputusan untuk shutdown sementara juga akan menghentikan produksi minimal 6-10 jam. Ketersediaan spare part pun juga terbatas karena hanya ada satu heat exchanger cadangan yang bisa dipasang jika diperlukan. Dalam hal ini, bagaimana tindakan awal saudara untuk menanggulangi atau menyelesaikan kasus ini? Silahkan dicermati terlebih dahulu soalnya, dan saya beri waktu kurang lebih 15 menit atau 10 menit untuk menyelesaikan kasus ini. Sudah silakan untuk Oke, baik. Mungkin tidak kenal, saya akan fokus pada keselamatan terlebih dahulu dan juga stabilitas operasional. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti dengan menginstruksikan penghentian aliran pada pipa H12-nya terlebih dahulu secara bertahap dan juga menurunkan tekanan hingga level aman. Kurang lebih 3 kali kayak gitu. Terus memastikan petugas memakai APD secara lengkap dan area tertutup sementara. Setelah itu melakukan yang pertama ada inspeksi cepat atau quick check. Di situ meminta tim untuk maintenance dan operator area melakukan pengecekan fisik kepada pipa. Nah, kira-kira adakah getaran berlebih atau adakah perubahan warna pada sambungan seperti itu.
Selanjutnya yang kedua, analisis resiko awal. Menilai kemungkinan penyebab. Nah, di situ apakah terdapat penumpukan tekanan, katup yang tersumbat, atau error sistem kontrol, dan menentukan apakah resiko saat ini tuh moderat atau high. Seperti itu. Bila risikonya tinggi, stop alirannya sementara. Nah, bila risikonya moderat, aliran akan tetap dipertahankan pada mode low rate. Seperti itu. Yang ketiga, dalam 24 jam pertama saya akan melakukan simulasi dampak terhadap produksi bersama tim produksi. Nah, kami juga akan menghitung berapa besar penurunan output apabila jalur H12 ini tetap beroperasi dalam mode low rate. Nah, dari simulasi itu saya menyusun alternatif solusi seperti mengalihkan sebagian aliran ke jalur H09 atau menyesuaikan ulang jadwal produksi batch tertentu untuk menyatukan arah tindakan. Nah, saya juga mengadakan rapat terfokus pada yang berdurasi maksimal 30 menit dengan perwakilan HSE, maintenance, produksi, logistik, dan ekspedisi area. Nah, dalam rapat singkat ini tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak itu memiliki pemahaman yang harus dilakukan dan menetapkan timeline perbaikan teknis secara lebih jelas. Pendekatan ini juga nantinya akan menjaga koordinasi tetap, efisien, tanpa mengganggu pekerjaan yang ada di lapangan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah rencana ini disepakati, tahap selanjutnya itu bisa dengan perbaikan komponen kritis. Pada fase ini nantinya saya akan menginstruksikan penghentian valve PR02 apabila ditemukan kerusakan atau penyumbatan di situ. Selain itu juga gasket yang sudah harus diperbarui dan sensor tekanan di area H12 ini dikalibrasi ulang untuk memastikan pembacaan data itu lebih akurat atau tidak, serta perbaikan teknis ini menjadi fondasi untuk mencegah tekanan kembali naik gitu. Dan juga saya nantinya melakukan evaluasi terhadap ketersediaan suku cadang. Nah, di sini memastikan bahwa stok komponen kritis seperti valve, gasket, dan sensor itu tidak berada pada batas yang minimal. Nah, jika nantinya ditemukan kekurangan, saya akan meminta tim logistik untuk melakukan penambahan buffer, stok, dan memperbarui sistem inventory real time-nya agar tidak terjadi keterlambatan suplai pada insiden berikutnya. Dan yang terakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya nantinya akan menyusun laporan lengkap kepada direksi berisi ringkasan insiden, penyebab utama berdasarkan RCA, langkah perbaikan yang sudah dilakukan, serta rekomendasi pencegahan untuk ke depan. Dalam laporan tersebut, saya juga nantinya akan menyertakan data kuantitatif seperti estimasi downtime, potensi kehilangan output sebesar sekitar 2% per hari, serta total jam kerja yang digunakan oleh tim maintenance. Nah, nantinya data angka ini akan penting sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan di tingkat hubungan seperti itu. Baik, sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti jawaban ini akan tetap kami catat dan juga nanti akan ada proses analisis lebih lanjut untuk nantinya dipertimbangkan. Tentunya masih ada rangkaian-rangkaian selanjutnya untuk menjawab promosi jabatan yang dilakukan dari saudara. Seperti itu. Kurang lebihnya juga terima kasih sudah mau hadir. Baik, terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang. Siang. Oke, Harsa, dan ini saudara Fanya ya? Iya. Oke, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kedua kita di serangkaian promosi jabatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kali ini adalah pertemuan kedua, dan di pertemuan kedua ini nantinya saya akan memberikan sebuah studi kasus yang dimana nantinya saudara diminta untuk mempresentasikan. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya berikan studi kasus tersebut. Silakan disimak atau mungkin bisa dicatat. Ini di sebuah perusahaan mengalami kerugian sebesar UFP 12 miliar. Nah, di situ akibatnya keterlambatan vendor pada proyek strategis. Setelah dievaluasi, ditemukan bahwasanya resiko vendor itu telah dicatat dalam risk register sebelumnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai resiko prioritas karena dinilai berprobabilitas rendah. Hal ini itu menunjukkan adanya kelemahan dalam metodologi penilaian risiko operasional yang sedang digunakan. Oke, untuk waktu yang tepat
Kalau saudara nyaman untuk berdiri, lakukan presentasi, silakan. Jika namanya duduk, boleh duduk saja. Baik, terima kasih untuk studi kasus yang telah diberikan. Jadi menurut saya dalam jabatan saat ini untuk memastikan akar masalahnya yang jelas, saya akan mulai dengan melakukan evaluasi yang cukup menyeluruh terhadap model asesmen resiko yang selama ini diterapkan terutama di perusahaan petrokimia. Dan dari penelitian tersebut, saya ini akan menemukan bahwa matriks probabilitas dan juga dampak dari hal ini itu masih terlalu sederhana dan tidak mampu untuk menangkap karakteristik dari suatu resiko yang ada di pihak ketiga. Resiko vendor ini berbeda dengan resiko internal karena nanti dampaknya itu bisa muncul sangat cepat dan juga menyebar ke banyak aktivitas operasional. Namun dalam model yang ada, penilaian risiko hanya bertumpu pada dua variabel utama, probabilitas kejadian dan juga besarnya dampak. Dua variabel ini ternyata belum cukup untuk menggambarkan dinamika dari risiko eksternal. Maka dari itu, saya akan menganalisis terlebih dahulu. Saya akan menemukan bahwa memang penilaian risiko ini tidak mempertimbangkan variabel-variabel penting seperti risk velocity, yang seberapa cepat sebuah risiko ini menimbulkan dampak yang begitu pengunjungnya muncul. Kemudian ada juga risk dependency, yaitu seberapa besar memang ketergantungan proses perusahaan pada pihak ketiga, yaitu sebagai pihak si vendor ini yang bersangkutan. Dalam konteks proyek strategi ini, vendor ini memang memegang peran yang cukup sangat krusial ya di sini, sehingga tingkat ketergantungannya pun sebenarnya memang tinggi dalam suatu perusahaan. Namun karena memang model penilaian resikonya ini tidak memasukkan variabel tersebut, resiko vendor gagal naik, sehingga ini juga menjadi potensi kerugian yang sangat besar dengan tidak adanya risk velocity dan juga risk dependency tadi. Nah, temuan berikutnya juga tidak adanya standar vendor risk assessment yang tersusun rapi dan dijalankan secara konsisten sebelum kita melakukan kontrak kerja dan ditandatangani. Evaluasi terhadap vendor ini lebih banyak berfokus pada negosiasi harga, kemudian soal kelengkapan administrasi, sementara memang aspek kapasitas yang operasional, kemudian kesehatan finansialnya, histori kinerjanya, sampai dengan ke kemampuan memenuhi timeline proyek ini sebenarnya tidak dianalisis secara mendalam. Sehingga menurut saya ini yang menjadi problem utama sehingga adanya kasus ini yang utama. Akibatnya nanti perusahaan ini tidak akan memiliki gambaran yang kuat mengenai kemampuan vendor dalam menangani proyek-proyek yang memang skalanya cukup besar. Selain kelemahan dari penilaian awal, monitoring resiko vendor juga belum berjalan secara sistematis, di mana data perkembangan proyek tidak terhubung secara otomatis dengan pembaruan risk register, sehingga ketika vendor mulai menunjukkan indikasi keterlambatan, kemudian ada informasi yang tidak muncul seperti early warning dalam rapat resiko rutin. Nah, dengan kata lain memang bukan hanya penilaian awalnya yang lemah, tapi proses pemantauan dan pembaruan risikonya ini juga belum efektif. Setelah memenuhi akar masalahnya, baru nantinya saya akan menyusun serangkaian rekomendasi yang bersifat menyeluruh. Pertama, saya akan mengusulkan resiko metodologi risk scoring dengan mengusulkan variabel yang ditambahkan seperti tadi yang belum, seperti risk velocity, risk dependency, sampai dengan vendor risk assessment yang saya susun sebagai prosedur wajib sebelum nantinya akan ada pendanaan kontrak. Dan di dalam situ juga mencakup analisis soal kapasitas vendor, kemudian penilaian laporan keuangan, histori kinerja, kesehatan, sampai juga di kapasitas kinerja dengan indikator tentunya kepatuhan terhadap SLA-nya serta analisis resiko dari operasional. Sehingga perusahaan juga akan melihat vendor ini secara subjektif, tidak asal tanda tangan di awal, karena bukan hanya berdasarkan kesepakatan harga atau kedekatan bisnis, tapi juga mencakup hal-hal yang harus dianalisis lebih dalam. Nah, kemudian saya juga akan merekomendasikan adanya monitoring resiko vendor secara berkala. Contohnya ada di dashboard yang menampilkan memang indikator pekerjaan, potensi keterlambatan, timeline, sampai dengan kesiapan dari si sumber daya vendornya seperti itu. Nah, dengan data tersebut ini yang nantinya itu akan saya gunakan untuk pembaruan risk register sehingga resikonya ini dapat ditangani lebih cepat seperti itu. Dari situ juga saya kemudian akan menyusun seluruh temuan di rekomendasi dalam bentuk proposal metodologi sehingga secara administrasi pun cukup jelas mengenai problem-problem yang memang terjadi di perusahaan kami. Dan ini juga akan mempresentasikan kepada risk commit dalam hal menekankan bahwa perbaikan proses itu bukan hanya untuk mencegah kerugian, tetapi juga untuk memastikan proyek strategis dapat berjalan
rilis ini dapat dievaluasi secara objektif, sehingga nanti akan ada potensi deviasi yang terpantau lebih baik di sini. Dan implementasi rekomendasi tidak hanya memperkuat dari sisi governance perusahaan saja, tapi juga mengurangi kemungkinan adanya pengulangan